Kita tahu bahwa charting tools merupakan alat yang paling penting dalam menganalisa chart secara teknikal. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas full tentang yang namanya charting tools. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tips and trick untuk yang namanya trading, teman-teman. Dan di tips and trick kali ini gue akan ngebahas yang namanya charting tools ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana tentunya. Nah teman-teman, hari ini gue akan berbicara tentang yang namanya charting tools ya. Ya seperti yang kita tahu, charting tools itu merupakan alat teman-teman yang paling penting, merupakan alat utama buat para trader yang menganalisa market secara teknikal. Kalau misalnya nggak ada charting tools, kita tidak akan bisa mungkin untuk menganalisa chart karena kita tidak ada patokan namanya gitu ya. Nah charting tools ini sangat beragam teman-teman ya, dimulai dari instrumennya, saham dan forex. Bahkan juga kripto juga sekarang teman-teman ya, itu berbeda-beda ya, apalagi di saham dan juga di forex itu sangat-sangat berbeda. Yang pertama bisa kita lihat kalau di saham itu dia lebih banyak memiliki pilihan charting tools yang lebih condong atau tendensinya ke profesional teman-teman ya, seperti misalnya Ami Broker ya, kemudian juga Chart Nexus ya, kemudian juga ada Metastock teman-teman ya, itu juga beberapa pilihan. Sebenarnya charting tools tersebut bebas ya teman-teman, cuman di dalam yang tadi saya sebutin semua itu lebih cenderung digunakan di saham di Indonesia gitu ya. Tapi apakah bisa digunakan di forex, itu tentunya bisa, cuman caranya agak ribet sebenarnya. Nah, kemudian kalau di forex bagaimana? Kalau di forex itu kita memiliki platform atau punya aplikasi namanya MetaTrader. Itu pun sudah memiliki charting tools sendiri ya, dan kita tidak perlu repot-repot sebenarnya. Cuman kekurangannya ada fitur-fitur yang kurang lengkap dari charting tools tersebut gitu ya. Nah, sekarang di zaman yang makin maju teknologinya segala macam dan juga makin simple teman-teman ya, ada satu charting tools yang menurut saya tuh terbaik, dan ini sangat enjoy saya pakai dan juga sangat useful gitu teman-teman ya. Yaitu namanya adalah TradingView teman-teman ya. Kenapa saya bilang TradingView itu enak teman-teman ya, enak dipakai dan juga nyaman dan efisien? Karena pertama dia tuh basisnya itu adalah platformnya itu adalah web based dan juga aplikasi teman-teman ya. Jadi kita sebagai trader itu kalau misalnya yang charting tools lain itu adalah berupa program yang harus diinstal teman-teman di komputer, dan itu kalau misalnya kita pindah komputer atau pindah laptop, kita tidak bisa memiliki program yang sama karena biasanya lisensinya itu hanya untuk satu komputer. Nah tetapi kalau dengan TradingView ini kelebihannya adalah dia tuh web based ya, jadi dimanapun kita berada ya, selama itu kita mau pakai komputer apapun, selama ada internetnya, selama bisa buka browser di internet, itu kita bisa mengakses yang namanya si TradingView ini. Makanya itu yang saya bilang itu menjadi salah satu yang simple banget. Nah untuk tampilannya sendiri, untuk platformnya sendiri itu juga sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat nih di layar teman-teman ya. Di layar ini kalau misalnya kalian bisa lihat, ini adalah tampilan basic dari TradingView chartingnya teman-teman ya. Jadi seperti ini chartingnya. Nah ini kenapa saya bilang enak banget, karena kalian bisa lihat dari mulai sebelah kirinya ini adalah namanya tools teman-teman ya. Dari yang paling atas ini namanya selection toolsnya. Jadi kalian bisa berupa cross, bisa berupa dot, bisa berupa arrow atau eraser gitu ya, penghapus seperti itu. Dan ini juga bisa mengetahui ya dari kalau yang dari atas nih cross ini bisa mengetahui informasi secara vertikal dan horizontal, yaitu vertikalnya tuh tanggal ya, seperti kalian lihat di bawah ini tanggalnya sudah berubah-berubah kalau saya geser gitu ya. Dan di sebelah kanan kalian lihat yang warna hitam itu juga itu berupa harga, kita bisa tahu infonya di mana. Jadi ketika saya meletakkan di satu level, dia sudah tahu di tanggal berapa dan juga di harga berapa gitu ya. Nah kemudian dari line toolsnya teman-teman, line toolsnya ini luar biasa banget ya, banyak banget, dari mulai trend line, ada arrow-nya, ada ray, ada info line ya, dan kemudian sampai di anchored VWAP-nya juga ada, dan bahkan di sini ada VWAP. VWAP ini seperti yang kita tahu, ini merupakan charting tools yang digunakan untuk trading saham itu luar biasa banget untuk mengukur deviasi harga teman-teman ya, si VWAP ini. Nah kemudian di bawahnya lagi di tools yang lebih advance lagi, yaitu yang terdapat Fibo retracement ya, kemudian ada Fibo extension juga, ada pitchfork juga di sini ya, ada Fibo channel, ada gun teman-teman ya, gun toolsnya lengkap, ada gun box, ada square fix, ada gun square, ada gun fan ya, semuanya lengkap yang gunnya.
Sampai pun di sini ada cycle analisisnya juga ada, yaitu adalah Fibo, teman-teman. Fibo menggunakan Fibo time analysis atau time cycle, teman-teman ya. Kemudian ada Fibo circles juga, kemudian ada Fibo spirals ya, kemudian ada Fibo speed resistance arcs ya, dan juga ada Fibo wedge ya. Ini lengkap sekali. Kemudian dari drawing toolsnya, teman-teman. Yang ketiga, drawing toolsnya juga sangat lengkap, dari mulai brush, ini kita bisa gambar-gambar bebas sesuai yang kita mau ya. Kemudian dari highlighternya ya, ini juga ya, kita mau nge-highlight area tertentu ini juga bisa ya. Kemudian ada rectangle, ada ellipse ya, kemudian ada curve, ada polyline, ada triangle, lengkap, double curve, semua lengkap banget. Ini tidak ada yang saya lihat selengkap ini di charting tools, teman-teman ya. Kemudian dari teks juga ini sangat lengkap sekali, dari bentuk-bentuknya seperti apa. Kalau kita mau kasih note ya seperti apa, juga mau kasih signpost seperti ini juga bisa ya. Kita tinggal ketik namanya, misalnya di sini apa. Nah, nanti ini kita tinggal ditandain, ini dia ada seperti apa ya, alat bantu atau guidelines ya gitu untuk ngarah ke teks kita. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mencari atau menandain, nge-mark teman-teman ya, candle yang kita mau gitu loh. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, ini yang saya amazed teman-teman ya, karena tidak di semua charting tools ada tools seperti ini. Ini adalah tools untuk yang namanya harmonic pattern ya, XABCD pattern ini untuk harmonic pattern. Terus ada yang cipher, kemudian ada ABCD pattern, ada triangle pattern. Jadi tools untuk gambar chart pattern itu semuanya lengkap di sini teman-teman. Sampai di Elliott Wave pun ada gitu ya. Ada cyclic lines juga, ada time cycles juga, ada sign line juga teman-teman ya. Jadi ini super lengkap. Dan juga untuk manajemen teman-teman ya, money management juga dia ada. Dia bisa nyediain yang namanya long position ya. Jadi kita bisa tahu risk reward kita segimana gitu. Misalnya ya, kita mau beli saham BSDE ini di harga 935 sekarang gitu ya. Nah, nanti ini keluar nih langsung kalau kita klik di sini ya, kita kan tahu nih harganya 935. Nanti kita bisa atur stop loss kita berapa ya. Kemudian kita punya TP berapa, dan di sini kelihatan risk reward rasionya berapa gitu ya. Ini kan luar biasa ya. Jadi 1 dibanding 4,29. Nah, dengan seperti ini kita bisa nge-track kita punya trade itu dengan sangat baik. Jadi kita punya risk reward ratio juga tetap terjaga, teman-teman. Oke. Jadi dari segi manajemen dia juga menyediakan dari mulai long position, yaitu untuk posisi buy kita. Kemudian short position itu untuk posisi sell kita, teman-teman. Jadi kita kebalikannya, kalau misalnya kita mau nge-sell di atas seperti ini, kita bisa tahu juga dia punya stop loss berapa dan juga targetnya berapa gitu. Jadi ini juga sama. Kemudian ada juga dead range, teman-teman. Ini juga yang penting, kita bisa ukur berapa bar gitu ya. Mau yang kita tahu ya, misalnya seperti ini dari 65 bar saya tandain. Dia bisa ngasih tahu kita harinya tuh berapa hari sih ternyata dari 65 bar ini. Karena ini time frame-nya daily ya, dia bisa kasih tahu nih 97 hari, volumenya sekian 3,7. Jadi kita bisa tahu volume yang terjadi di area tersebut ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali, oke? Nah, kemudian ada satu lagi yang penting banget, yaitu adalah fixed range ini ya teman-teman ya. Namanya itu adalah fixed range volume profile ya. Volume profile ini sangat penting sekali. Jadi kita bisa tahu, geser ke sini, nanti dia bisa kasih tahu kita volume mana yang di level harga berapa yang volumenya tuh bagus di antara time frame yang kita pilih atau jangka waktu yang kita tarik, teman-teman. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau misalnya kalian mau gue buatin lebih jelas tentang volume profile ini, kalian link di bawah karena ini penting banget sebenarnya untuk saham gitu ya. Kalian tinggal komen aja di bawah gitu ya. Oke, jadi itu fitur-fiturnya yang bisa kalian nikmati, teman-teman. Dan kemudian dari segi time frame-nya juga sangat-sangat lengkap. Bahkan kalian bisa custom, teman-teman ya, custom time frame kalian sendiri itu berapa. Ya ini sangat-sangat membantu sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian itu baik dari scalper sampai ke swing trader, ini juga sangat-sangat berguna ya. Kemudian dari segi candlesnya ini juga banyak ya, ada candle biasa, ada Heikin-Ashi, ada Renko, ada line break ya. Renko seperti ini candlenya, ini juga luar biasa teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau candle apapun, yang udah terbiasa trading pakai candle apapun, di sini tuh pasti bisa teman-teman, oke? Nah, itu dari segi candlenya. Dan kemudian dari indikatorsnya ini juga lebih-lebih teman-teman ya. Indikatorsnya sangat-sangat lengkap sekali, banyak banget ya. Kalau yang apalagi di public, kita bisa ambil juga candle indikator yang sudah dibuat sama orang-orang di public library seperti ini ya. Ini juga kadang-kadang saya menemukan indikator-indikator yang sangat bermanfaat seperti yang saya lagi pakai ini nih ya. WWV LB2 ini adalah volume indikator yang menurut saya juga bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kalian demen pakai indikator-indikator tapi kalian nggak mau pakai indikator standar karena mungkin itu akurasinya kurang, kalian bisa cari yang custom ini loh di public library ya. Jadi ini luar biasa banget. Kalian bisa
pilih secara gratis, ya tinggal kalian aplikasiin aja ya. Yang built-innya ini juga sangat lengkap sekali, banyak lah ya. Jadi ini sudah lengkap yang built-innya, saya nggak usah ngasih tahu lagi karena di semua platform yang saya pernah coba ini adalah indikator built-in yang paling lengkap teman-teman ya, seperti itu. Dan juga di sini ada fitur yang namanya financial untuk saham ya, kita bisa menganalisa juga secara fundamental, nggak cuma teknikal doang. Di sini disediakan data semua income statement dari mulai gross profit sampai dengan total operating expense ya. Jadi semuanya yang kalian butuhin tentang micro teman-teman ya, tentang emiten itu ya, laporan keuangan segala macam semuanya ada di sini. Balance sheet juga ada, cash flow juga ada, statistiknya juga ada ya. Ini statistik ini tuh yang rasio-rasio teman-teman ya. Semuanya lengkap di sini. Jadi kalian bisa cobain semuanya ya. Dan juga di sini ada fitur untuk nge-save, kalian punya chart. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-save chart kalian tinggal bikin aja di sini, auto save-nya kalian nyalain di sini, auto save on-nya kalian nyalain, atau kalian tinggal klik save now aja gitu ya. Nanti jadi setiap kalian buka TradingView ya, terus kalian di komputer yang baru gitu ya, kalian tinggal upload aja template-nya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya ID pun kalian langsung saja buka, dia langsung template itu langsung otomatis seperti yang kalian buka terakhir kali. Jadi itu luar biasanya si TradingView seperti itu, oke? Nah, itu saja yang perlu kalian tahu. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalian bisa yang namanya backtest teman-teman ya, dengan menggunakan bar replay ini. Tapi ini adalah fitur yang tidak bisa didapatkan di basic kalau nggak salah ya. Kalian harus bayar yang masuk yang pro teman-teman ya. Tapi sekali lagi, fitur yang namanya backtest ini adalah fitur yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena bagi kalian yang trader, kalian yang menggunakan sistem trading, kalian pasti tahu ya pentingnya si bar replay ini untuk apa. Ini kan untuk backtest ya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem trading baru, itu kan harus di backtest supaya kita tahu hasilnya gimana, win rate-nya gimana, risk reward ratio-nya gimana gitu ya. Jadi kita bisa tahu apakah sistem trading kita ini works atau enggak. Nah, ini caranya adalah kalian bisa melakukannya di si TradingView. Dan juga untuk yang TradingView punya ini keren banget. Jadi kalian itu bisa misalnya kalian bisa pilih dulu spotnya tuh di mana aja ya. Kalian bisa pilih spotnya. Misalnya saya mau pilih spot di sini ya. Saya mau potong dari sini. Nah, ketika saya potong ini chartnya hilang, benar-benar hilang teman-teman ya. Ke kanan ini kalian nggak bisa ngeliat apa-apa. Padahal itu sudah terjadi gitu ya. Nah, enaknya di TradingView dia tuh jalannya tuh, chartnya tuh bisa kita atur seberapa speednya ya, dan jalannya tuh natural sekali. Jadi kita bisa latihan untuk menganalisa dengan menggunakan si fitur si bar replay ini atau yang namanya fitur backtest ini. Ini speednya bisa kalian atur-atur ya, mau secepat apa loh. Ini makin cepat, ya ini makin lambat segala macam. Atau bisa kalian atur secara manual gitu ya. Kalian manual bisa nih, kalian klik sendiri ini bisa ya. Jadi ini sangat-sangat komprehensif sekali untuk kalian terutama yang suka untuk ngetes yang namanya season trading atau suka ngedevelop yang namanya season trading ya. Dan itu merupakan hal yang wajib sebenarnya season trading supaya kalian bisa tahu dan bisa konsisten dalam trading, sebenarnya seperti itu. Nah, itu tentang fitur-fiturnya semua di TradingView. Terus sekarang gimana Bang caranya untuk daftar? Gampang banget, kalian tinggal ke websitenya aja, langsung ke TradingView teman-teman ya, TradingView-nya, tradingview.com ya. Kalian klik, nah nanti cara tampilan web page seperti ini. Terus kalian tinggal di pojok kanan atas, ini kebetulan saya sudah login. Ini kalian tinggal daftar aja ya, tinggal sign up aja di sini, gratis teman-teman ya. Nanti kalian langsung bisa coba, langsung bisa yang namanya merasakan enaknya gimana TradingView. Tetapi kekurangannya kalau kalian gratis, yang pertama itu pasti nanti setiap berapa menit itu akan muncul warning teman-teman ya, di mana kalian itu dikasih tahu, oh ini kalian nih sudah melewati waktu untuk mencoba gitu loh ya. Dan juga kedua ada iklan teman-teman, iklannya itu nggak bisa dihilangin ya, maksudnya itu yang agak mengganggu teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya mau menghilangkan itu semua dan menambahkan fitur-fitur yang bagus ya. Jadi caranya gampang, kalian tinggal aja ke salah satu link video gue di sini ya, yang gue contohin teman-teman ya. Dan atau enggak kalian bisa lihat di bawah description sekarang nih, ini gue cantumin linknya. Kalian tinggal klik aja link yang ini nih teman-teman ya, yang trading chart tools teman-teman ya, di sini yang GoPro teman-teman ya. Kalian klik di situ, nanti dia akan masuk ke referensi ini. Nah, ini adalah langkah pertama untuk yang berbayar teman-teman ya. Kenapa saya mesti yang berbayar? Karena terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan menurut saya. Ini adalah skema perbedaannya. Yang pertama itu jelas, yang basic ini yang gratis teman-teman ya. Yang pro ini yang udah mulai berbayar. Pertama dari iklan teman-teman ya. Iklan itu yang pro itu tanpa iklan. Udah pasti tanpa iklan, dari chart, terus dari sosial medianya juga itu udah nggak ada iklannya. Yang basic masih ada iklannya teman-teman ya. Kemudian dari kedua dari chartnya sendiri.
Untuk yang basic yaitu chart per tabnya itu atau satu kali tabnya itu dia itu yang cuma ada satu layout doang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang basic kalian cuma bisa ada satu chart doang tuh di dalam monitor kalian. Tapi kalau kalian bayar yang pro itu bisa 2 layout. Nah kalau yang seperti saya yang pro plus teman-teman saya bisa 4 layar teman-teman ya. Bisa 4 maksudnya 4 layout satu monitor seperti itu. Satu tab itu bisa 4 layout gitu loh. Dan kemudian kalau misalnya pada perangkat yang sama teman-teman ya, itu juga satu chart ya. Ini yang Pro juga satu chart, yang Pro Plus bisa 2 chart teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jumlah layout yang tersimpan itu juga beda jauh. Kalau yang basic cuma 1. Kalau misalnya Pro kalian bisa nge-save sampai 5 layout yang kalian pengen ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di atas sini ya teman-teman ya, di bagian chart ya teman-teman ya. Di sini kan saya punya saya punya nge-save. Saya save itu banyak loh chart. Nah, saya ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 layout yang bisa saya save. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu cuman yang yang gratis, kalian cuman bisa nge-save itu cuman 1 layout doang. Tapi kalau yang pro kalian bisa nge-save sampai 5 gitu ya. Dan kemudian ada interval waktu khusus, time frame khusus, itu ada yang di pro, yang di basic cuman ada, nggak bisa di custom ya, dia punya time frame-nya. Kemudian dari putar ulang. Nah, ini ya. Kalian bisa menggunakan backtest, tapi kalau misalnya di basic backtest kalian tuh cuma dibatasi time frame daily, weekly dan juga monthly gitu loh. Sedangkan kalau yang pro sampai ke premium itu kalian bisa menggunakan seluruh time frame kalian. Jadi kalian yang intraday trader kalian tidak akan bisa backtest kalau misalnya kalian tidak yang pro. Yang basic itu kan cuma daily, sedangkan kalau intraday itu kan kalian butuh yang hourly, teman-teman, yang di bawah D1 gitu ya. Jadi kalian harus butuh yang 30 menit mungkin, atau kalian butuh yang 4 jam, yang 1 jam. Nah kalau yang di basic kalian nggak bisa tuh, kalian harus bayar yang pro gitu. Dan kemudian untuk data financial history ini untuk kalian trading saham ini juga cukup penting. Kalau yang basic kalian cuma punya data 7 tahun ya per kuartal ya teman-teman ya. Jadi 7 tahun maksimal untuk per kuartal. Dengan 8 tahun data per kuartalnya 8 tahun gitu ya. Jadi tahunan data finansial tahunannya itu bisa 7 tahun ke belakang, kalau kuartalnya 8 tahun. Sedangkan kalau yang pro itu data tahunannya bisa sampai 20 tahun ke belakang. Kalian bisa cek untuk melihat perbandingan, atau kalian mau semakin banyak data kan semakin bagus ya untuk kita membuat laporan atau membuat decision gitu loh. Sedangkan untuk per kuartal tetap sama 8 tahun untuk semuanya, karena per kuartal itu 8 tahun juga udah cukup banyak datanya gitu kan ya. Nah kemudian kalau misalnya dari analisa dan algoritma teknikalnya, kalau yang basic ini teman-teman ya, itu indikator itu cuman bisa 3 teman-teman, ini yang perlu di highlight ya, 3 indikator doang per chart. Sedangkan kalau kalian yang pro itu bisa 5, kalau pro plus bisa 10, kalau premium bisa 25 gitu ya. Kemudian 50 plus peralatan gambar cerdas ini semuanya punya ya. Nah indikator profile volume ini teman-teman ya, volume profile tadi itu yang tadi saya kasih lihat ke kalian yang memiliki fungsi luar biasa itu di basic tidak ada teman-teman ya. Dan dia adanya mulai di pro dan juga pro plus. Nah kalian bisa simpulkan sendiri ya kenapa di volume profile ini tidak bisa muncul di basic teman-teman. Berarti kan volume profile ini merupakan indikator yang benar-benar bagus ya, sehingga dia harus dimasukkan ke yang pro sampai juga pro plus seperti itu. Oke. Nah untuk alert ya teman-teman ya, untuk alert untuk yang gratis itu cuman satu harga doang atau satu pair doang teman-teman yang bisa. Sedangkan kalau misalnya kalian daftar yang pro itu bisa 20 pair, kalau misalnya yang pro plus bisa 100 pair dan juga bisa 100 tempat teman-teman ya, 100 level harga kayaknya sih, kalau enggak 20 level harga seperti itu ya. Dan untuk durasinya sama aja ya, ada notifikasi webhooknya ya, ini cuman yang di basic nggak ada, yang di pro plus ke atas, yang di pro ke atas tuh ada. Oke. Nah untuk filtering teman-teman ya, untuk filtering, nah ini filtering ini juga sangat penting buat teman-teman yang demen untuk trading saham. Kalau untuk filtering ya, ini refresh otomatisnya tuh tidak ada kalau yang di basic, yang pro ke atas ada. Ekspor data juga nggak bisa di yang basic, di yang pro itu ada. Dan juga time frame lagi, balik lagi ya, time frame-nya kalau yang di basic itu cuma daily, weekly, monthly, kalau yang di pro itu seluruhnya. Jadi time frame yang intraday pun bisa gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya warna simbol ya, ini warna simbolnya cuma bisa 1 kalau yang basic, kalau yang pro itu sampai 7 biji teman-teman ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau yang cakupannya semuanya sama aja teman-teman ya. Dan untuk data teman-teman ya, nah kalau data yang basic ini teman-teman yang basic itu barnya itu cuma 5.000 bar ke belakang. Jadi data yang bisa kalian tampilkan di chart itu lebih sedikit. Kalau kalian yang pro itu kalian bisa sampai 10.000 teman-teman ya. Jadi ini 2 kali lebih banyak data yang kita bisa proses
data di candlestick yang ini nih teman-teman ya, ini data candlestick semua ini kalau kita tarik ke belakang, kalau yang basic itu cuma sampai 5.000 candle. Tapi kalau yang pro ya, pro ke atas itu bisa sampai 10.000 candle. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi ini kelebihannya seperti itu. Aliran data tercepatnya basic nggak ada, pro ada ya, jadi ini datanya lebih cepat sebenarnya. Kemudian kemampuan untuk membeli real time ya, ini real time-nya juga di basic nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian pakai data feed untuk saham real time di TradingView, itu kalian pakai basic nggak bisa, kalian harus daftar yang pro gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya perbedaannya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih jelas lagi, kalian bisa langsung ke tradingview.com, terus kalian ke GoPro itu kalian lihat sendiri aja seperti itu. Nah, sesudah itu kalau kalian sudah memutuskan, kalian tinggal pilih kalian mau upgrade yang mana. Saran saya kalau masih kalian pertama, kalian tinggal cukup yang pro aja cukup sebenarnya gitu ya. Kalian gak usah sampai yang pro plus seperti ini gitu ya. Nah, itu aja teman-teman yang mau gua sharing tentang yang namanya trading tools. Semoga bisa bermanfaat teman-teman buat kalian tentunya ya. Sekali lagi teman-teman ya, trading tools itu merupakan tools yang sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading, apalagi kalian mau menganalisa secara teknikal, kalian wajib banget nih punya yang namanya trading tools seperti ini atau charting tools seperti ini. Dan kalian juga bisa coba yang namanya si TradingView ini, karena seperti yang gue bilang tadi, TradingView ini adalah charting tools yang sangat efisien. Kalian tinggal menggunakan web base aja ya, jadi kalian tidak perlu menginstal apapun, kalian hanya tinggal menggunakan internet ya, dan juga kalian langsung bisa untuk mengakses ini. Oke? Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gua nggak pernah punya grup trading lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gua di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook, Instagram, terutama mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu adalah dipastikan penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman. Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue share di sini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian, dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.